maka kita kembali ke ketentuan atau aturannya. Kan begitu, ketentuan dan aturannya. Yang sedang kita diskusikan adalah bentuk purna tugas kepala desa. Kepala desa itu apa taruh perangkat juga? Perangkat desa kok. Jangan-jangan kepala desa sih perangkat lah tinggal baik kan begitu. Padahal bagi saya kalau bicara bentuk purna tugas ya harusnya tidak hanya kepala desa kan begitu. Sehingga sekaligus pikir, sekaligus berdarah-darah, sekaligus menetapkan, sehingga tidak indo gaweni. Kecuali kalau ada aturan di atasnya atau aturan baku yang kemudian mengatur berubah lagi, maka mekanismenya yang kita diskusikan lagi, kita atur lagi seperti itu. Sama seperti masalah purna tugas. Saya tanya Bapak di desa Bapak Ibu semua, para kepala desa, bicara purna tugas niku diatur di apa? Penghasilannya. Satu misalkan contoh seperti jadi model istilah ngerti Pak Sabit. Purna tugas diatur di apa? Di desa. Perdes ya. Nah, perdes. Di perdes itu bicaranya purna tugas seperti apa? Detail ataupun melu aturan di atasnya? Detail. Contohnya misalkan tadi ada siapa yang mendapatkan, ya. Kemudian besarannya, ya. Bentuknya apa, ya. Kemudian besarannya berapa, kalau itu berupa tanah garapan misalkan berapa tahun, itu diatur gitu. Diatur. Nah, yang lain sama. Nah, maka patokannya itu. Saya belum bicara undang-undang 3. Karena apa? Di itu dasarnya itu adalah kita merujuk ke atas tingkat kabupaten. Di kabupaten sampai hari ini yang mengatur penghasilan purna tugas itu adalah Perbup 61 2019. Monggo nanti dipun tingali Perbup 61 2019 berarti kan sudah banget. Sudah 5 tahun yang lalu. 6 tahun. Setelah munculnya Undang-Undang 6. Maka itu sesudahnya apakah ada aturan berikutnya? Tidak, belum ada itu. Kemudian munculnya Undang-Undang 3 2024. Setelah 2019 2024. Perbup 61 2019 dasarnya Kebumen itu adalah satu yang paling dekat dengan Perbup itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 2019. Niku kan di sana salah satunya ngatur masalah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ASN golongan 2A minimal bagi perangkat, bagi sedes 110% ASN golongan 2A. Kepala desa adalah 120% ASN golongan 2A. Maka kemudian muncullah Perbup 61 2019. Di Perbup 61 2019 diatur kepala desa mendapatkan penghasilan tetap, perangkat juga sama. Kemudian berikutnya ada penghasilan yang lain, yaitu yang berupa ada tunjangan, ada penerimaan lain yang sah. Tunjangan itu diatur, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan ketenagakerjaan, ada tunjangan istri atau suami, ada tunjangan anak, ada tunjangan purna tugas. Kalau penerimaan yang lain itu diatur panjenengan selaku PKPKD, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tertinggi di desa, mendapatkan honor PKPKD. Itu penerimaan yang lain atau penerimaan yang lain itu seperti itu. Itu ini sudah dipahami. Sekarang kita lihat tunjangan purna tugas. Tunjangan purna tugas di Perbup 61 2019 itu tidak dirinci, nanti ditulisani. Hanya disebutkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Berarti ini naik desa jeli harusnya merinci. Sing disebut purna tugas niku sapa? Purna tugas kades.
purna tugas perangkat. Nek kades gue dari mana purna tugas atau dulu itu harusnya dirinci. Kalau jadi lagi tidaklah, misalkan di kades itu balik atau kalau tetap jadi lagi berarti dirinci dia jadi purna tugas yang dapat, yang definitif juga dapat. Itu mestinya harusnya dirinci. Terus tadi dia dapat apa? Oh, boleh mengerjakan bengkok. Bengkoknya gimana? Nanti akan terkait dengan perdes penggunaan aset. Lokasinya blok A, blok B dan sebagainya. Besarannya berapa? Masanya berapa lama? Harusnya dirinci seperti itu. Seperti dulu di perdes kedudukan keuangan panjenengan. Aku kades garapnya sekian baru ya, tapi mungkin anunya meter persegi lah gitu ya. Tempatnya di blok sana. Kemudian karena definitif ya sesuai masa jabatan kades. Aku purna tugas, garapnya gimana dan sebagainya. Itu harusnya seperti itu. Ini kelemahannya kita pada saat menyusun perdes itu hanya copy paste dari atas. Makanya terjadi seperti ini. Begitu ada perubahan, kita lebih mudah. Itu seperti itu. Nah, maka nanti dibersani ya. Kita dibersani. Karena apa? Munculnya Undang-Undang 3 2024 Niko tidak membahas detail masalah penghasilan. Yang dibahas hanya satu, perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yang kedua, perpanjangan masa jabatan BPD. Berikutnya, surat edaran Menteri Dalam Negeri hanya ngatur si masalah perangkat dan sebagainya. Kemudian ditambah bahwa dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilaksanakan perpanjangan RPJM desa. Makanya kita berdarah-darah ini melaksanakan review RPJM desa. Tidak kemudian diatur detail. Bengkoknya kades atau kemudian sing 2 tahun apa diperpanjang, apa kemudian orang dan sebagainya, itu kan tidak. Apalagi sampai bengkok mantan. Sana tidak sampai berpikir itu karena di sana itu tidak teknis. Maka teknisnya adalah harusnya ada peraturan pelaksanaan kalau ada. Kalau tidak, maka turunnya ada perbu. Kalau perbu pun belum, Perbu 61 2019 belum, maka kembali ke peraturan desa masing-masing. Tetapi kalau mau diberlakukan sekarang, kudune yang dipakai itu ya perdes yang sekarang yang berlaku. Kalau akan berubah, contoh misalkan di perdes sekarang hanya bunyi purna tugas kepala desa garap bengkok, misalkan tadi 20%-nya selama masa jabatan kepala desa aktif, yang sekarang aktif, berarti kan 6 tahun persepsinya. Selama itu tidak dirubah, kalau toh kepala desa diperpanjang 2 tahun, maka purna tugas tidak mendapatkan tambahan perpanjangan masa jabatan. Kalau seperti yang di Tanjung Sari tadi, dicontohkan bahwa tunjangan purna tugas kepala desa itu selama masa jabatan kepala desa yang bersangkutan, ya bahasanya bersangkutan itu maksimal berapa? 20%. Yang bersangkutan itu juga mestinya kalau mau ditarik dulu pada saat menyusun perdes, yang dimaksud yang bersangkutan itu KRPG yang bersangkutan waktu menjadi dia jadi kades, atau yang bersangkutan kades yang sekarang kan begitu. Tapi kalau yang bersangkutan, persepsi saya adalah pada saat dia menjabat selaku kepala desa. Sehingga kalau dia menjabat kepala desa yang sebelumnya 6 tahun, maka sekarang tidak diperkenankan untuk mendapat tambahan harapan 2 tahun berikutnya, itu seperti itu. Atau kalau kemudian mau mengakomodir tadi masukan dari para mantan, maka harus dilakukan perubahan perdes, yaitu melalui musyawarah desa. Kan dasarnya harus musyawarah desa, baru kemudian bisa dilaksanakan.
Sehingga kalau terkait dengan ini, saya nanti Pak Brin seperti apa mungkin kalau saya lebih kita kembalikan ke ketentuan perdes masing-masing. Nanti gini ya, petani satu persatu. Kalau perdesnya sudah jelas, maka bisa eksekusi. Tapi kalau perdesnya bias, silakan dikonsultasikan ke kecamatan dengan Pak Brin. Atau mau kita minta fatwanya PMD,